السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang kumpulkan kita di tempat yang berkah ini kumpulkan kita lagi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga di Al-Firdaus Al-A'la, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita Ahlul Quran, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ahlul Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang yang khususnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjut fiqh taharah dan salat. Dalam beberapa minit ini kita belajar sebelum kita pergi masjid, waktu kita pergi masjid, sampai kita sampai ke masjid, apa yang kita harus melakukan. Awalnya kita harus, ketika kita dengar azan atau sebelum waktu azan, kita ingat kita akan bertemu. Sebentar lagi kita akan bertemu siapa. Waktu sebelum azan atau sudah azan, kita harus tahu kita akan ketemu siapa. Kalau contohnya sekarang ada orang telefon anda, sebentar lagi kamu jumpa Pak Presiden, kamu akan buat apa? Ya, Presiden betul-betul, ya, jumpa Presiden khusus, kamu khusus, bukan 1 juta orang atau 1000 orang atau enggak. Kamu khusus sendiri bertemu dengan Pak Presiden. Buat apa? Sudah tentu akan, yang pertama itu takut. Itu tetap Presiden sesuatu besar itu. Ini yang pertama, hati kita bagaimana? Yang kedua, pakaian kita bagaimana? Akan cari baju yang paling bagus, akan keluarkan parfum yang paling mahal yang anda sembunyi bertahun-tahun itu. Sudah ada, setiap orang ada minyak wangi banyak, tapi ada minyak wangi khusus. Itu kalau contohnya pergi pernikahan, acara nikah, atau mau bertemu orang penting, atau mau nikah baru atau apa, guna parfum yang khusus itu. Ya, jadi akan siap-siap dengan baju yang terbaik, parfum yang terbaik, dan hati kita itu sangat takut. Akhirnya kita bertemu dengan manusia, tapi kita buat seperti ini. Dan ini biasanya jadi seperti itu. Dan kalau contohnya bertemu mentari, sama juga. Tapi bagaimana kalau kita bilang kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, memang salat itu kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam salat. Kita berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rumah Allah. Kita pergi ke masjid itu namanya Baitullah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fi buyutin adzina Allah an yuzkara an turfa wa yuzkara fiha ismuh. Yani itu rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Jadi masjid itu bukan tempat biasa. Masjid itu rumah Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Karena itu kedudukan masjid itu sangat tinggi. Nabi SAW waktu hijrah dari Makkah ke Madinah, yang pertama yang Nabi SAW melakukan adalah bangunkan masjid. Itu yang paling pertama Nabi SAW melakukan. Jadi rumah Allah itu, masjid itu sesuatu yang luar biasa. Jadi waktu kita mau pergi ke masjid, jangan menjadikan masjid itu seperti tempat yang biasa. Kita lihat orang kalau mau pergi ke masjid, baju rumah itu akhirnya pakai izar di bawahnya, pergi aja. Pergi mana? Pergi salat. Topinya yang di jalan aja, yang jumpa di rumah aja, taruh dan pergi. Pergi mana? Pergi salat aja. Istri bilang, pakai baju yang baru, enggak apa-apa. Cuma ke masjid, atau ke mana-mana lagi. Ya, kalau ke masjid itu kenapa sesuatu kecil, tapi mau pergi ke kerja, Masya Allah, siap-siap, ganteng. Seperti itu, dan pergi masjid, itu tidak sesuai. Rumah Allah Subhanahu Wa Taala lebih layak untuk kita siap. Jadi sebelum azan atau waktu dengar azan, kita harus siap-siap untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pergi atau siap-siap lambat. Setelah azan, kita nanti itu qamat 10 minit. Saya pergi buat apa di masjid? Ini bosanlah.
duduk di masjid aja tidak buat apa-apa, apa yang bosan? Apa yang buat bosan? Kalau di masjid doa, kita insyaAllah akan lihat bagaimana fadilah antara azan dan iqamah seperti itu. Jadi siap-siap awal untuk kita pergi ke masjid awal. Wudu, siap-siap, pakai dan jalan perlahan-lahan ke masjid. Keluar dari masjid, wudu sebelum pergi ke masjid. Kenapa? Nabi SAW bersabda, barang siapa yang wudu dengan cara yang baik, man tawadda'a fa ahsana al-wudu, thumma dhahaba ila al-masjid, kemudian pergi ke masjid, jalan-jalan, tidak naik apa-apa. Jalan ke masjid, tidak naik motor, tidak naik mobil. Sekarang kalau saya pergi ke masjid dekat rumah sana, ada orang datang naik motor. Rumahnya ke masjid lebih dekat dari rumah saya ke masjid. Dekat sekali. Tak sampai 30 meter, 40 meter. Tidak sampai. Tapi naik, ni apa mau ke masjid? Masjid naik motor, kenapa? Dekat sekali ini. Dekat. Tidak sampai 1 minit jalan. Kadang-kadang tak sampai 30 meter, 20 meter. Naik motor ke, hanya 30-20 langkah ke masjid, tapi dia naik motor. Ini sekarang orang Indonesia itu, waktu saya datang, semua orang punya motor. Semua orang. Ada ustaz bilang, di Indonesia orang miskin, orang kaya, orang tua, anak muda, perempuan, lelaki, semuanya rumah harus ada motor. Kalau di Arab tidak ada seperti itu. Jarang sekali kalau ada orang ada motor terkenal. Apa fulan ada motor seperti itu. Bukan karena mahal, karena tidak biasa itu orang beli motor. Tapi kalau di Indonesia, Masya Allah, sampai mau pergi ke masjid pun, yang dekat seperti itu mau naik motor. Nabi SAW bersabda, pergi ke masjid itu jalan-jalan, satu langkah, tahut anhu khati'ah, menghapuskan satu dosa. Dan satu langkah, meninggikannya darajah. Satu langkah, buat dia tinggi satu darajah di syurga. Dan satu langkah yang lain, menghapuskan satu dosa. Itu sesuatu luar biasa. Setiap kali kita jalan menghapuskan dosa, satu lagi meninggikan dia satu darjah di syurga. Itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita pergi ke masjid pun dosa kita dihapuskan. Itu lagi wudu tadi menghapuskan dosa juga. Orang yang wudu, Nabi SAW bersabda, waktu dia cuci tangan, dosa keluar dari antara jari-jarinya. Berkumur, dosa keluar dari mulutnya. Beristinsar, dosa keluar dari hidungnya. Cuci muka, dosa keluar dari matanya, dari telinganya, dari semuanya. Cuci tangan, keluar, dosa keluar. Dari rambutnya pun, dosa keluar. Cuci kaki, dosa keluar dari kakinya. Sampai akhirnya tidak ada dosa sama sekali. Itu nikmat besar dari Allah. Wudu saja menghapuskan dosa. Lihat orang yang tidak salat bagaimana dia rugi. Sangat rugi. Pergi ke masjid, jalan-jalan, satu langkah tinggi di syurga dan satu langkah menghapuskan dosa. Waktu pergi ke masjid, jangan lari. Walaupun sudah iqamah, walaupun hampir hilang satu rakaat. Karena sekarang kalau ada orang sudah ada iqamah, aduh nanti saya tinggalkan satu rakaat. Berat itu, memang berat. Kalau kita masuk masjid, baru dia bangun dari rukuk, imam bangun dari rukuk atau baru sujud, aduh kita hilangkan satu rakaat itu. Rasa berat itu. Kalau orang sama imam dari awal, imam itu panjang salatnya pun enggak apa-apa, tidak akan rasa berat itu. Tapi coba kalau masuk 2 rakaat terakhir di Isya, ya Allah, saya akan tambah 2 rakaat lagi. Bagaimana kalau saya dapat 1 rakaat aja? Waduh, setelah itu saya bangun ganti 3 rakaat. Bagaimana kalau dapat imam di tasyahud saja, at-tahiyyat, 4 rakaat sendiri. Padahal akhirnya 4 rakaat, tapi dia rasa berat itu, memang berat. Kalau tidak salat dari awal sama imam. Jadi pergi jalan-jalan ke masjid, jangan lari. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza ataytumus salah fa'tuha tamshun." Kalau kalian pergi ke salat, maka pergi dalam keadaan jalan-jalan, jalan yang biasa. Wala ta'tuha tas'aun. Dan jangan datang ke masjid secara lari. Lari itu atau jalan cepat. Wa'tuha wa 'alaikum at-tuma'ninah. Dan kalian punya ketenangan saat kalian pergi salat itu. Fama adraktum fasallu. Yang kalian dapat maka salat sama imam. 1 rakaat, 2 rakaat.
Wa ma fatakum fa'atimu. Yang lepas dari kalian dalam salat itu, kalian sempurnakan setelah itu. Jadi kita pergi ke masjid, jangan lari, jalan berlahan, bukan berlahan-lahan, jalan-jalan itu sampai hilang salat. Nah, jalan yang biasa maksudnya. Salat lelaki di masjid jamaah itu paling benar qaul adalah wajib. Salat lelaki itu qaul yang benar, pendapat yang benar. Apa hukumnya? Salat wajib. Karena Nabi SAW bersabda, saya hampir suruh orang azan, kemudian iqamah, kemudian suruh orang jadi imam, dan saya pergi rumah-rumah orang yang salat dalam rumahnya, lelaki yang salat rumahnya. Nabi SAW tidak bersabda yang tidak salat, tapi Nabi SAW bersabda yang salat tapi dalam rumah, saya bakar rumah itu saat dia ada dalamnya. Jadi salat jamaah itu lelaki harus di masjid. Nabi SAW bersabda, salatul jamaah afdal min salatil fard bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih baik dari salat sendiri, lebih atau dilipat gandakan 27 kali. Jadi kalau orang salat Isya di masjid, pahalanya 27 kali daripada kalau dia salat sendiri. Lihat bagaimana. Kalau orang salat 27 kali, salat Isya 27 kali, kalau salat jamaah itu lebih baik terakhirnya. Jadi lelaki itu pergi salat jamaah di masjid. Kalau setiap orang lelaki, ya saya salat di rumah saja, siapa yang bisa salat di masjid kalau seperti itu? Ya saya salat di rumah, ini salat di rumah, itu salat di rumah, sampai akhirnya, karena itu subhanallah paling berat bagi orang-orang yang menjaga salat di masjid, paling berat waktu corona itu. Karena hatinya sangat sedih, dia mau pergi ke masjid tapi susah. Tapi waktu itu bahagia untuk orang yang tidak melakukan salat di masjid. Alhamdulillah, itu kesempatan dari Allah, saya salat di rumah saja. Tapi salat perempuan yang mana pahalanya lebih tinggi? Apakah salat di masjid atau salat di rumahnya? Pahalanya yang lebih tinggi kalau salat di rumah. Perempuan kalau salat di rumah, pahalanya lebih besar daripada salatnya dalam masjid. Apakah salat perempuan di masjid haram atau makruh atau tidak boleh? Bukan haram, bukan makruh, bukan tidak boleh, tapi lebih bagus salat di rumahnya. Kalau salat di masjid juga boleh. Tapi kadang khususnya bertanya seperti itu, perempuan bilang, kalau contohnya khususnya tarawih, kalau saya pergi salat tarawih di masjid, saya rasa ada khusyuk. Kalau saya salat di rumah, mungkin yang pertama malas. Ya mau sudah salat Isya, ya salat Isya tarawih itu kapan? Nanti aja. Saya lihat drama itu dulu, saya pegang HP dulu, saya tambah makan dulu. Kan suaminya pergi ke masjid itu enak, dia sama makanan sendiri, kuih-kuihnya sendiri, minuman macam-macam. Ya di Ramadan itu makanan dan minuman lebih dari bulan-bulan yang biasa, betul enggak? Kalau di Ramadan itu makanan itu macam-macam banyak. Kalau hari-hari yang lain biasa aja di rumah. Tapi kalau di Ramadan makanan tidak bisa hitung, ada ini, ada itu. Karena itu kalau suaminya pergi ke masjid, alhamdulillah ini kesempatan. Makan dia duduk sama makanannya di rumah sendiri, makan macam-macam, minum macam-macam, sampai sudah tidak bisa nafas. Katanya, nanti saya salat tarawih itu lambat sedikit, mungkin jam 9 atau jam 10. Jam 9, 10 suaminya sudah pulang, makan lagi dulu. Belum makan lagi, suaminya mau makan. Ya dia akan berlakon aja kalau dia belum makan. Ya kita makan sama-sama, ya yuk makan lagi. Suaminya, kenapa kamu tambah badan tambah di Ramadan seperti itu? Enggak tahu, padahal saya makan sedikit aja. Ya, akhirnya makan sama suaminya ya lagi. Tiba-tiba sudah ngantuk, tidur. Dia bilang, nanti saya belum salat subuh, nanti saya salat tarawih. Ya bangun, siap-siap sahur, makan lagi. Jadi kalau bertanyaan, ada satu perempuan bilang, kalau seperti itu saya susah untuk salat tarawih. Kalau salat tarawih pun salat 2 rakaat, kemudian tunggu lama, salat 2 rakaat lagi, tunggu lama, akhirnya tidak ada khusyuk itu. Saat itu mungkin salat di masjid lebih bagus. Kenapa?
Yang pertama, ada jamaah perempuan, buat dia lebih kuat salat tarawih. Salat sama-sama, ada khusyuk, ada imam yang salatnya bagus, suaranya bagus. Itu buat salat itu beda. Jadi setelah salat tarawih, dia sudah istirahat, pulang rumah, sudah selesai. Tapi dengan syarat, yang pertama, ini kalau tarawih atau salat yang biasa, syarat perempuan untuk pergi salat di masjid. Yang pertama, jangan pakai baju yang tidak sesuai, kadang-kadang ketat sedikit, atau guna make up, itu tidak boleh, atau guna minyak wangi, itu tidak boleh. Karena sekarang masjid-masjid atau musalla di Indonesia itu yang paling banyak perempuan sebelah lelaki, cuma ada cording aja seperti itu kan. Karena itu tidak sesuai, haram lagi kalau perempuan pakai minyak wangi, parfum waktu pergi salat, waktu keluar dari rumah umum. Di salat lagi bagaimana? Contohnya kalau lelaki di tempat lelaki dan sebelahnya tempat perempuan, ada bau minyak wangi itu datang dari tempat perempuan. Bagaimana dia bisa khusyuk? Aduh ya mbak, pakai minyak wangi seperti itu. Kepalanya macam-macam. Yang lelaki itu suara perempuan itu buat fitnah untuk dia. Telepon aja, ya assalamualaikum seperti itu. Ini sudah buat fitnah untuk lelaki. Lihat dia semuanya fitnah. Kalau minyak wangi itu sangat fitnah buat lelaki juga. Karena itu Nabi SAW bersabda, ayyum imra'ah, perempuan yang mana-mana, kharajat muta'attirah, keluar dari rumahnya, dia pakai minyak wangi. Untuk lelaki atau lelaki bisa bau minyak wanginya, fahiya zaniyah, maka perempuan itu penzina. Zina itu beda-beda tingkatannya. Ada zina besar dan ada zina kecil. Itu termasuk zina yang kecil. Atau langkah-langkah zina, perempuan yang keluar guna minyak wangi sampai lelaki bau minyak wanginya itu, Nabi SAW bersabda fahiya zaniyah, maka dia perempuan penzina. Jadi jangan keluar dari rumah dengan minyak wangi, nanti saya busuk. Ya enggak apa-apa, busuk malah lebih bagus. Karena busuk itu akan buat lelaki jauh dari kamu. Tapi kalau minyak wangi itu bagaimana? Jadi kalau busuk, lelaki, perempuan itu baunya busuk ya, dia jauh darinya. Saat itu mbak bilang apa? Alhamdulillah, dia sudah jauh dari saya. Seperti itu. Jadi pergi masjid jangan guna minyak wangi yang buat fitnah buat lelaki. Jangan ikhtilat, maksudnya ini tempat lelaki, tempat masuk lelaki, jangan masuk dari tempat lelaki. Ya tapi masjid itu kalau ada banyak masjid, masuk lelaki dan perempuan itu tempat yang sama, baru masuk tempat perempuan. Nah, pergi ke masjid yang ada satu tempat untuk perempuan sendiri. Pasti ada, sekarang banyak. Yang berikutnya, ini khusus ibu-ibu, mungkin mbak-mbak dan saudara semua, sampaikan untuk ibunya yang pergi ke musalla. Paling banyak ibu sekarang kalau pergi ke masjid, musalla atau masjid, waktu kita keluar dari masjid, dia angkat muknanya sampai atas lututnya. Ini semua tempat saya lihat, bukan di sini saja. Pergi Jakarta, pergi Bandung, Bogor, pergi Jogja, di mana-mana ibu-ibu setelah salat keluar dari masjid, angkat bajunya atas lututnya dan jalan santai aja. Alhamdulillah sudah salat dan ngobrol sama-sama. Ini apa? Kenapa angkat semua baju sampai atas lutut seperti itu? Mau apa? Itu sudah seperti biasa. Itu seperti biasa. Tapi ini tidak benar dan tak bagus dan haram. Jadi harus kita ingatkan orang tua kita, ibu kita, ibu, kalau pergi ke masjid jangan angkat baju seperti itu. Kenapa? Memang kenapa? Ini kaki ibu itu sudah tua lah. Ya. Tidak. Ibu yang umurnya 50-an, 60-an kadang buat fitnah lebih dari perempuan yang 20-an, 30-an. Betul enggak? Betul enggak? Pak? Betul kan? Kadang-kadang perempuan yang usianya 50 tahun masih cantik sekali, kakinya masih cantik, lebih dari yang 20, yang 30. Kadang yang 20, 30 itu tidak seksi, tidak apa. Tapi ibu 60 tahun, saya ada di tempat sana, ada satu perempuan 60 tahun, cantik sekali. Kalau dia pergi masjid semua lelaki,
Ni ibu kerana itu pergi masjid. Lihat ni, waktu pergi keluar putih, angkat bajunya dan jalan-jalan. Sudah salat dan ya Pak, apa kabar? Ya Mas, dia ngobrol sama lelaki dan semua. Kenapa? Sudah berkerut. Berkerut. Ya, pasti itu. Apa berkerut itu? Keriput. Belum Pak. Mau coba Kopi. Oh, iya. Pak, mau saya jodohin. Oh. Dia kayak janda dia. Mau? Boleh. Iya serius atau ya sekarang keluar sudah lupa. Ya itu banyak, tapi waktu serius ya nanti bagaimana istri saya marahin saya seperti itu. Ya, jadi ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang tua itu, hati-hati. Sampaikan untuk ibu yang di sini, tidak ada ibu-ibu yang ada yang 60 di sini, tak ada kan? 50 belum? Ada. Ya, jadi kalau ibu keluar dari masjid atau dari musalla, jaga seperti dalam salat, sama. Perempuan itu semuanya aurat dalam salat, di jalan, di mall, di semua tempat, semua perempuan itu aurat, badannya semuanya aurat. Paling muka sama tangan, ya. Selain daripada ini harus tutup. Semuanya, tidak lihat badannya itu bagaimana, tidak lihat. Lagi kalau cantik sekali, cadar itu wajib. Itu pendapat ulama, bagian ulama berkata, cadar itu apa hukumnya? Ada bagian ulama baikan hukum cadar itu beberapa. Ada yang wajib, ada yang haram. Perempuan haram pakai cadar, yaitu yang guna cadar itu untuk curi contohnya. Dia tidak pakai cadar, tapi pakai cadar untuk mencuri orang, itu haram. Wajib itu kalau cantik sekali, sampai dia buat laki-laki tidak ada masalah sama istrinya di rumah. Perempuan itu cantik, lihat perempuan itu di mana-mana. Nah, karena itu lebih baik dia pakai cadar. Jadi kalau pergi masjid, ibu-ibu jaga diri, jangan angkat baju ke atas dan jangan ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang sebelum iqamat. Ya, ini nanti insyaAllah adab masjid itu kita juga akan tambah sedikit. Kalau ibu-ibu di masjid, saat iqamah itu, sebelum iqamah sampai iqamah, mereka ngobrol dengan suara yang sangat tinggi. Berapa minggu lalu di musalla, ibu ngobrol-ngobrol suara tinggi waktu kita salat sebelum iqamah itu. Sudah iqamat, saya masuk jadi imam. Sebelum mulai imam, mereka masih ngobrol suara tinggi sekali. Ya, nanti kamu ambil sawi itu, masuk sama di air panas dulu, kemudian air panas itu potong apa. Dia saya dengar, tak bisa mulai salat lah tu. Mereka sedang masak sekarang. Ibu, iya, sudah selesai masak belum? Sudah selesai. Apa ibu? Ni datang masak ke di masjid? Ya enggak, saya itu cuma kasihnya caranya bagaimana itu aja. Ya, selesai salat ibu pergi sama ibu yang lain itu sama-sama di rumah masak tunjuknya. Kenapa di masjid? Ada satu kali bincang tentang masalah anak Nia. Anak kamu itu waktu begitu saya ngomong ini. Ibu, ini bukan tempat ngobrol tentang keluarga, rumah tangga, itu di rumah nanti. Semua lelaki sudah tahu rahasia ibu itu, ibu. Ya, diam aja sedikit. Karena itu kita bilang biasanya perempuan itu pintar ngomong. Beda sama lelaki. Kalau kita pergi sama teman, silaturahim untuk keluarga. Ya, saya contohnya duduk sama lelaki dan istri masuk duduk sama istrinya. Setelah setengah jam atau 1 jam, kita sudah habiskan semua ngobrol. Tak tahu mau apa. Tentang urusan itu sudah ngomong, tentang urusan itu sudah ngomong, anak sudah, kerja sudah. Kadang kalau mereka suka politik, ngomong tentang politik. Kalau orang agama, ngomong tentang masalah-masalah agama. Sudah selesai semuanya 1 jam. Mereka diam, tak tahu mau apa. Itu lelaki. Tapi perempuan, sudah habis belum? Dah selesai belum? Baru kita mulai ngomong. Baru kita mulai. Perempuan itu 3, 4, 5 jam bisa ngomong. Karena itu tolong perempuan juga harus paham bahawa suami itu, lelaki itu beda sama perempuan. Jadi kalau suami itu tidak suka ngobrol banyak dan tidak suka orang ngobrol sama dia banyak, terbalik perempuan itu suka ngobrol banyak dan
tidak suka orang ngomong, dia mau ngomong-ngomong aja. Jadi kalau contohnya duduk sama suami, harus suami kasih waktu untuk istri. Ini memang lepaskan HP itu sedikit, biar istri itu ngomong, ceritakan, daripada cari orang lain untuk ceritakannya kepada dia. Perempuan kalau mau ceritakan untuk suami tak dengar, akan cari orang lain untuk ceritakan. Kalau tidak ada teman perempuan, kalau tidak ada sebuah perempuan, kalau tiba-tiba ada lelaki, mbak apa kabar, lagi apa, ya itu sepi, itu bosan. Ya kenapa? Ya kalau saya mau ngomong sama suami saya tidak bisa ni mas, ada ini. Ceritakan dan curhat untuk lelaki yang lain. Jadi kasih waktu untuk istri, untuk ceritakan, untuk curhat, untuk macam-macam. Tapi perempuan juga tolong, suami itu bukan orang kosong. Dia ada kerja, dia ada anak-anak mau cari rezeki, dia punya orang tua mau menjaga mereka. Mungkin dia punya istri yang satunya kamu tidak tahu, dia rahasiakan. Maka rahmatkan suamilah. Itu fakta. Maka rahmatkanlah suami. Waktu ngomong sama suami tidak harus berjam-jam. Dan sekarang kalau perempuan ngobrol 1 jam, 2 jam, 3 jam, suaminya ya sudah ya kita istirahat. Kalau saya mau ngomong tidak bisa begitu. Setelah 2 jam, 3 jam belum bisa, subhanallah. Jadi habiskan waktu di urusan yang bermanfaat. Yang ngomong sama-sama di urusan yang manfaat. Baca satu buku sama-sama, baca Al-Quran sama-sama, baca satu halaman dari Al-Quran dengan terjemahnya, itu lebih baik. Jadi perempuan kalau masuk masjid, diam, hormati masjid. Itu rumah Allah, bukan rumah orang. Kalau kita pernah bilang, kalau lelaki juga sekarang waktu di masjid ngobrol macam-macam. Jadi kalau masuk masjid itu, kalau kita bertemu dengan pak polisi atau di mahkamah atau di tempat polis, apakah bisa ngobrol-ngobrol dengan suara tinggi seperti itu? Tidak berani. Paling diam, jangan ngomong. Ya bos, dah akan diam. Tapi kalau di masjid, itu rumah Allah, sepatutnya lebih layak untuk kita rendahkan suara kita dan tidak ngomong. Itu kalau di surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala suruh sahabat jangan suara kalian tinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau duduk sama Nabi, padahal orang itu tidak sengaja, dia pergi panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, suaranya tinggi. Dalam surat Al-Hujurat itu ceritanya ada satu orang suaranya tinggi sekali. Itu biasanya seperti orang Sumatera contohnya, atau orang di mana di Sumatera, di mana? Batak. Itu orang sana suaranya tinggi ya. Ya ada orang teman saya dari Sumatera. Itu kalau dia ngomong, kita di restoran kemarin makan sama-sama, kita satu meja seperti itu, yang paling sana bisa dengar. Terus saya buat pergi itu. Saya, Ustaz, kenapa suara tinggi? Suara saya tinggi ya? Waktu tanya juga suaranya tinggi ya? Sekali Ustaz, suara tinggi sekali. Coba rendahkan suara sedikit. Saya belum tahu dia dari mana. Dia, saya ngomong biasa aja. Ini paling rendah. Ya, lagi ada lebih tinggi dari ini. Ada, mau dengar? Masya Allah, suaranya tinggi sekali kan. Saya sekarang 1 tahun atau 2 tahun di Jawa Tengah, suara saya sudah rendah sekali. Dulu lebih tinggi dari ini. Kemudian ada ustaz lain yang bilang, ya orang Sumatera, suara orang Sumatera memang ada bagian atau tempat-tempat di Sumatera suara seperti ini tinggi sekali. Masya Allah, karena itu ada juga. Kalau saya di mana-mana, saya dengar orang itu, Pak, orang Sumatera? Iya. Dari mana tahu? Dari suara Anda, Pak. Seperti itu. Jadi orang itu suaranya memang tinggi. Dia bagi Nabi SAW, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Paling banyak di antara orang-orang yang panggil kamu di waktu kamu dalam kamar-kamar kamu, wahai Muhammad, rumah-rumah kamu, yang itu paling banyak di antara mereka tidak mengetahui, tidak paham. Kalau mereka sabar sampai kamu keluar untuk mereka, itu lebih baik. Dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sahabat itu sedih sekali, duduk di rumah, tidak mau keluar. Dia rasa kalau dia sudah dapat azab dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan,
Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allah qulubahum littaqwa. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ghafurur rahim. Yani Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa mereka kerana mereka tidak sengaja. Jadi itu bersama Nabi SAW. Bagaimana sama Allah lagi? Harus waktu kita di rumah Allah, suara kita rendah, suara kita perlahan. Masuk masjid juga masuk dengan cara sopan. Bukan lemparkan sepatu seperti itu. Dulu 10 tahun lalu, 80 tahun lalu waktu saya baru sampai Indonesia, saya tidak pernah masuk masjid kecuali sepatu itu sudah tertib. Orang letak sepatunya lagi terbalik, kembalikan itu untuk dia keluar bisa dia masuk. Ini baru saya lihat ini di Indonesia. Waktu dia mau buka sepatunya, dia putar. Kenapa bapak itu putar seperti ini ya? Masuk masjid masuk aja, kenapa harus putar dulu? Kemudian awalnya saya tak faham. Akhirnya untuk dia sepatunya sudah lurus seperti itu. Setelah itu saya waktu di Malaysia banyak teman Arab. Waktu saya masuk masjid saya buat ini. Kenapa kamu masuk masjid mundur kenapa? Katanya. Enggak, saya buka sepatu aja. Buka sepatu buka aja. Kenapa harus putar? Ini saya sudah biasa dari orang Indonesia kata saya. Itu waktu dulu. Sekarang orang masuk lemparkan sepatunya satu sana satu sini. Dia keluar dari masjid, sepatu saya di mana ya? Satu di sana satu di situ. Tidak tahu kenapa. Dulu rapi sekali. Di mana-mana saya pergi harus buka sepatu, letak. Coba kalau orang bukan Muslim, orang kafir jalan, lihat sepatu. Itu cukup buat orang tahu kalau orang Muslim itu Masya Allah rapi sekali. Dengan itu aja cukup ya. Dengan itu saja. Khususnya saya bilang orang Indonesia itu sepatunya sangat tertib, tapi tidak tahu di urusan sepatu sekarang. Mungkin ini kenapa ngomong tentang urusan sepatu itu? Ya karena penting. Kalau orang masuk masjid, sepatu itu sudah rapi bagus, Masya Allah, nampak bagus. Tapi kalau sepatu sini, sepatu sini, itu tidak bagus. Seperti coba masuk musalla perempuan, tapi jangan masuk musalla perempuan waktu ada salat ya, nanti ada perempuan. Tapi masuk tempat perempuan, lihat mukna dan sejadah bagaimana. Rapi sangat. Perempuan itu sabar kan? Kalau sudah selesai salat, lipat lagi sejadahnya, lipat muknanya. Tapi coba masuk tempat lelaki, sejadah sudah paling banyak dilemparkan seperti itu. Itu biasa perempuan rapi, karena itu juga orang Muslim lelaki itu harus rapi masuk masjid itu, buka sepatu dengan cara yang bagus. Ini kecil-kecil tapi nampaknya akhirnya luar biasa. Masuk masjid dengan kaki kanan, keluar dari masjid dengan kaki, mulai dengan kaki kiri. Waktu masuk masjid baca Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka mujibat rahmatik. Allahumma inni as'aluka mujibat rahmatik. Kalau keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi kalau masuk minta rahmat dari Allah, kalau keluar minta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk masjid, kalau sudah masuk masjid, mulai kalau masih ada waktu, mulai dengan salat sunnah atau tahiyat masjid. Salat 2 rakaat sebelum salat wajib. Salat di mana? Jangan tengah masjid. Yang paling banyak masuk, yaitu tempat ini kosong, ya salat terus. Jangan. Salat di depan sesuatu namanya sutra. Sutra itu di semua masjid sekarang ada. Yang kayu tingginya. Dalam sunnah Nabi SAW tidak ada itu berapa. Tapi ulama berkata, paling banyak berkata, atau banyak ulama berkata 30 cm cukup tingginya. 20 pun enggak apa-apa. Yang penting ada sesuatu di depan kita. Tas anda cukup. Taruh tas. Kalau tidak ada sutra, itu bisa menjadi sutra. Apa manfaat sutra? Yang pertama, ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW suruh kita salat untuk sutra, dekat sutra, dan dekat untuk niat. Yang kedua, tunjuk orang lain bahawa di sini saya sedang salat. Saya bagi perhatian untuk orang, saya dalam salat. Yang ketiga, kasih kesempatan untuk orang lain untuk jalan depan kita. Karena kalau kita tidak ada sutra, orang tidak bisa jalan depan kita. Tapi kalau ada sutra, dia di belakang sutra itu bisa jalan. Lebih bagus kalau sambil dinding, dia masuk cari dinding salat. Karena itu saudara-saudara kita yang suka ikut sunnah, kamu akan lihat mereka nimbil di dinding, ada tiang. Itu yang lebih benar.
Itu benar, kenapa? Karena dia dekat untuk sutra, supaya orang tidak jalan depan dia, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih perhatian untuk orang, kalau ada orang di sini salat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ada orang mau jalan depan kita waktu salat, tolak dia. Kalau dia cuba lagi, tolak lagi. Kalau cuba lagi, tolak lagi. Kalau bergaduh sama kamu, kamu bergaduh sama dia. Kalau dia mau lagi, kamu bergaduh sama dia. Fa'in qatalaka faqatilhu. Kalau dia berperang, bergaduh, berantem sama kamu, mau jalan depan kamu, jangan sampai kamu berantem itu dengan tangan. Fa'innahu syaitan, karena itu adalah syaitan. Syaitan manusia, maksudnya dia mau rusakkan salat anda dalam salat seperti itu. Pegang dia, jangan buat dia jalan depan anda. Tapi itu tidak akan jadi kecuali kalau anda salat depan sutra. Kalau di tengah masjid, dia mudah aja jalan depan kita. Jadi itu salah satu penting sangat, perbuatan atau adab yang sangat penting. Waktu masuk masjid, dekat sutra, jangan salat di tengah masjid seperti itu. Itu ya sudah, waktu sudah cukup. Itu sampai sini. Ada berapa adab waktu pergi masjid. Keluar dari rumah dalam keadaan wudu, karena wudu itu menghapuskan dosa dan meninggikan darajat pada setiap langkah yang kita jalan. Pergi jalan-jalan perlahan, jangan lari, karena Nabi SAW suruh kita jalan dengan tumaknina, yaitu ketenangan. Waktu pergi masjid, pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi kalau bisa. Ada sesuatu juga bagus, yaitu siwak. Sebelum kita salat sunnah atau salat wajib, kita mengguna siwak. Itu sekarang jarang sekali orang guna juga, termasuk ustaz-ustaz dan syekh-syekh. Kalau mau salat, jarang sekali kita lihat orang guna siwak itu, jarang sekali. Padahal sunnat yang luar biasa, mudah, dan buat mulut itu baunya bagus, dan ikut sunnat Nabi SAW sesuai sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita lanjut adab-adab salat dan fiqh-fiqh salat lagi di InsyaAllah pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga, di Al-Firdaus Al-A'la. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, kita juga tidak boleh lupa saudara-saudara kita di Palestina dan Gaza. Sekarang 3.000 orang dibunuh. Minggu lalu kita bilang 1.000. Dalam satu minggu itu saja sudah tambah 2.000. Jadi 3.000 orang dibunuh. Dua malam tadi aja 500 orang dibunuh dalam rumah sakit. 500 orang, 500 dalam 1 menit, 5 menit seperti itu, 500 orang dibunuh. Coba bayangkan 500 orang, bukan 500 semut. Coba kalau bayangkan anda bunuh 500 semut dengan spray itu, banyaknya bagaimana? Itu semut. Kecoa, bagaimana kalau 500? Itu manusia 500 orang. Di antara 3.000 orang itu, khususnya yang 500 itu, 70% perempuan sama anak bayi. 70%. Yang 500 itu antara mereka mungkin 400 orang atau lebih orang perempuan semuanya sama anak bayi. Yang lain lelaki yang biasa atau orang tua lelaki, dan dia tidak ada kaitan sama perang. Itu jadi 500 orang. Jadi totalnya 3.000 orang, semuanya dibunuh, dizalimi seperti itu. Di antara mereka, kalau anda mampu lihat video-video, kalau kuat untuk lihat video itu, silahkan lihat. Untuk lihat bagaimana posisi saudara kita itu di sana. Anak bayi, baru lihat satu foto, tidak ada dari badan anak kecil itu kecuali kepalanya. Sudah hilang semuanya. Itu bam. Coba lihat, bayangkan kalau anak kecil kena bam seperti itu. Jadi 3.000 orang dan 11.000 orang terluka. 11 terluka yang besar, yang bisa menjadinya meninggal. Apakah seperti itu saja? Tidak. Listrik tidak ada. Tidak ada listrik. Air tidak ada. Gas tidak ada. Untuk alat di rumah sakit atau alat bagi obat atau obat pun tidak ada. Semuanya tidak ada. Jadi mereka dalam tempat yang kecil itu, ditutup dari semua tempat, tapi dibom setiap hari ada orang jatuh meninggal, syahid seperti itu.
yang terakhir itu kita bilang 500. Di antara orang-orang itu 70% perempuan dan anak bayi. Dalam agama kita Nabi SAW suruh kalau berperang sama orang kafir, jangan bunuh satu perempuan, jangan membunuh anak bayi, jangan membunuh lelaki yang tidak berperan, jangan membunuh orang tua, jangan potong satu pohon. Coba lihat bagaimana antara agama kita dan agama orang Yahudi seperti itu jauh sekali. Nabi SAW jangan potong satu pohon pun jangan. Pohon jangan potong. Untuk apa? Untuk kalau perang itu selesai, orang yang di negara itu bisa guna pohonnya. Nabi SAW masih fikir orang kafir, walaupun kafir, nanti mereka bisa makan. Itu Nabi SAW bagaimana rahmatnya. Dan Nabi SAW tidak perang itu untuk bunuh orang, enggak. Itu karena agama. Barang siapa yang mau masuk Islam, silahkan. Barang siapa yang mau bayar jizyah, silahkan. Barang siapa yang mau berperang sama kita, silahkan. Itu pilihan untuk orang kafir zaman itu dan semua zaman kalau sama orang-orang muslim. Ada 3 pilihan. Mau masuk Islam itu sudah selamat. Tidak mau masuk Islam tapi tidak mau perang sama kita, boleh bayar sesuatu namanya jizyah. Tidak mau masuk Islam, tidak mau bayar jizyah, itu akan artinya kamu mau berperang sama kita. Mari kita berperang sama-sama. Itu artinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in janahu lis-salmi fajnah lah." Kalau mereka mau selamat, mau salam itu, mau maksudnya sejahtera, tidak ada perang sama-sama, wahai Muhammad, ikut. Jangan berperang sama mereka. Itu agama kita. Jangan bunuh orang tua, jangan bunuh perempuan, jangan membunuh bayi, jangan bunuh anak kecil, jangan membunuh lelaki yang bagus, umur usianya masih muda, bagus, kuat, tapi tidak ikut perang, dia jauh, dia doktor atau apa. Tapi orang Yahudi sekarang buat apa? Dia bom semuanya. Tidak fikir, ada anak bayi enggak masalah, ada perempuan enggak masalah, ada orang tua enggak masalah juga, biar dia istirahat dari dunia. Dah, bom semuanya. Jadi seperti itu kita tidak boleh kita santai, pegang HP kita, lihat sesuatu haram, kita makan macam-macam, minum macam-macam, tidur macam-macam dengan puas, tapi saudara kita di sana tidak ada doa pun untuk mereka. Kalau kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, apakah anda sebagai orang muslim? Allah tidak akan tanya anda kamu buat apa sama orang muslim di sana? Akan tanya. Jawaban kita apa? Sekurang-kurangnya kita ngomong, "Ya Allah, hati kita sedih dan kita tidak bisa buat apa-apa dan kita berdoa untuk mereka." Dan Allah tahu, tapi mau dengar jawaban anda. Allah Subhanahu wa taala kalau tanya orang, bukan artinya Allah tidak tahu jawaban, tapi Allah akan biar dia jawab sendiri itu. Ya sudah selamat. Semampu kita seperti itu. Doa sekurang-kurangnya. Doa untuk mereka. Kalau ada satu tempat yang dipercaya, dikasih uang untuk mereka, itu juga bagus. Jadi saudara-saudara kita di sana masih di saat ini sangat susah. Itu jadi tengah malam lagi. Tengah malam mereka santai, ada yang tidur, tiba-tiba itu jadi untuk mereka. Yang meninggal itu mungkin sudah istirahat, jadi syahid. Tapi coba ada satu perempuan, baru saya lihat videonya, hilang 3 anak-anaknya. Salah satu atas tangannya anak kecil seperti itu. Ada satu video lagi, anak umurnya 2 tahun atau 3 tahun. Dia tidak mau lepaskannya, dia bilang saya kuburkan dia sendiri. Akhirnya anaknya atau siapa ambil dari tangannya dengan kuat untuk kuburkannya. Macam-macam di urusan ini. Jadi ini bukan sesuatu untuk kita peduli, bukan. Ini sesuatu untuk kita langsung itu, orang muslim. Ini bukan contohnya ada masalah sama orang lain, ya kita peduli ya orang itu, ya kita mau tolong. Enggak. Ini urusan kita sendiri. Karena itu Al-Masjid Al-Aqsa itu salah satu bagian dari aqidah kita. Al-Masjid Al-Aqsa, Al-Quds itu satu bagian dari aqidah kita. Qiblat yang pertama, haram yang ketiga. Qiblat yang pertama sebelumnya orang muslim salat menuju Ka'bah, mereka menuju Al-Masjid Al-Aqsa dulu. Itu dulu sebelum berubah menjadi Makkah. Itu jadi qiblat yang pertama untuk kita. Al-Masjid Al-Aqsa adalah haram yang ketiga. Haram Makkah ini yang pertama, haram Nabawi yang kedua, Al-Masjid Al-Aqsa yang ketiga, termasuk Masjid Haram. Al-Masjid Al-Aqsa itu tempat Isra Nabi SAW. Nabi SAW malam dari Makkah ke Al-Masjid Al-Aqsa. Jadi tempat suci, tempat barakah dengan
injak kaki Nabi SAW di sana. Nabi SAW masuk Al-Masjid Al-Aqsa sampai di sana. Dan di sana baru jadi Mi'raj ke langit. Jadi Nabi SAW pergi ke sana. Nabi Ibrahim, Yusuf, Yaqub, Sulaiman, semua nabi-nabi atau banyak nabi-nabi di sana. Tempat mereka di sana. Karena itu semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan saudara kita di sana, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima orang-orang syahid di antara mereka, kasih obat dan kesembuhan untuk orang-orang yang sakit di antara mereka, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita semua sama mereka di syurga di Al-Firdaus Al-A'la. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.